Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang indah ini, tempat yang nyaman ini, dalam keadaan nyaman juga. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadikan kita semua semakin sehat walafiat, semakin nambah imunnya, semakin nambah imannya, semakin nambah ilmunya. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini 6 November 2021 ini saya akan menyampaikan presentasi laporan pelaksanaan rencana tindak lanjut. Kebetulan rencana tindak lanjutnya ada 3 kegiatan yang kami lakukan, yaitu ini dalam rangka diklat calon kepala sekolah APBN tahun 2021 Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya saya sampaikan dulu supaya nanti bisa membayangkan isi di dalamnya. Mohon maaf, isi di dalamnya tidak terlalu mendetail. Kebetulan sekolah saya sama dengan sekolahnya Pak Kamil, sama dengan Bu Yani, ada 3 orang yang membahas SMP 2 Bangsal, sehingga tidak terlalu banyak mendetail. Kemudian ada 18 orang yang membahas tentang persiapan, pelaksanaan, dan sebagainya. Mungkin saya tidak terlalu mendetail di situ, hanya secara umum. Untuk mendetailnya nanti bisa dilihat di PowerPoint, di PPT-nya. Videonya juga lebih jelas lagi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu. Ini nama saya, ini prejengan saya. Prejengan saya ini nama saya adalah Ahmad Zainal Abidin. Ahmad Zainal Abidin. Unit kerjanya SMP Negeri 2 Bangsal, sekolah magang 2-nya di SMPN 1 Mojoanyar, dan rumahnya di Dusun Tawangsari, Bangsal, Mojokerto. Itu sekilas info. Kemudian dalam diklat CKS 2021 ini ada 4 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu OJT 1. Sudah beberapa bulan yang lalu kita lakukan. Juga beberapa bulan yang lalu di sini juga di The Alana Hotel. Ya, cukup menyenangkan, mudah-mudahan kali ini juga menyenangkan juga. Kemudian tahap yang ketiga yaitu OJT 2. OJT 2 ini dilaksanakan di Mojokerto semuanya. Kemudian di Mojokerto itu ada 2 sekolah yang kami lakukan magang, yaitu sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Sekolah magang 1 di SMP Negeri 2 Bangsal, magang 2 di SMP Negeri 1 Mojoanyar. Kemudian ada juga 3 pembimbingan yang dilakukan oleh Abah Jarum. Yang pertama di SMP Negeri 2 Bangsal, yang kedua di SDN Pacing, dan yang ketiga di SMPN 1 Suko. Itu kegiatan OJT 2. Nah, saat ini adalah IST 2. Itu gelar karya dari kegiatan kita di OJT 2. Kemudian harapannya nanti akan menjadikan student well-being. Kata Pak Marzuki ngomongnya begitu tadi, student well-being, kebahagiaan, kesenangan dari siswa untuk bisa belajar, karena kepala sekolahnya ngajarnya juga bagus, juga memberikan, tidak pernah mengancam, selalu ramah anak. Itu diklat CKS 2021 yang kami laksanakan selama ini. Kemudian profil sekolah ini juga tidak terlalu mendetail, sudah dibahas oleh 2 orang nantinya, 3 orang dengan saya. SMP Negeri 2 Bangsal tepatnya atau tempatnya di Dusun Ngastemi, ya, di Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. SMP Negeri 2 Bangsal, sekedar mungkin tidak, yang mungkin masih terlewatkan ya, SMP Negeri 2 Bangsal itu berdiri tahun 1984. Tetapi saat itu namanya bukan, ya masih filial, bukan berdiri sendiri. Tahun 1984 sampai 86 itu filial dari SMP Negeri 1 Puri. Jadi filial waktu itu, apa namanya filial, cabangnya. Kemudian sudah jelas ya, sekolah negeri, SK-nya itu. Kemudian visinya luasnya juga sudah dibahas tadi, 15.000 meter persegi. Kemudian visi SMP Negeri 2 Bangsal adalah terwujudnya siswa yang berprestasi, berwawasan lingkungan, dan berakhlak mulia, ya. Kemudian untuk profil sekolah magang 2
sekolah magang 2 ini mungkin mudah-mudahan juga ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya sekarang saya jawab ya. Waduh, saya dulu minor apa ya itu? Kondisi mungkin. Kalau teman-teman nanti ada yang tanya, loh kenapa kok milih nang SMP Negeri 2 Bangsal? Mirip dengan Bu Sekar. SMP Negeri 1 Mojo Anyar mirip alasannya dengan Bu Sekar. Yang pertama, kepala sekolahnya adalah Bapak Siswoto. Beliau dulu adalah teman saya saat menjadi guru TIK. Saya dulu guru TIK, sering satu kamar kalau ada acara diklat, sering pokoknya main-main lah. Kemudian yang kedua, beliau juga pernah jadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Bangsal, jadi lebih akrab lagi. Kemudian yang lain lagi, kalau di sana biasanya maaf, saya tanya teman-teman, kadang-kadang teman-teman kalau di sekolah magang 2 itu maaf ya, ada yang bawa macam-macam gitu. Kalau saya di sana nggak pernah bawa apa-apa, tapi begitu datang dicak ngandok, dia datang dikasih bakso dan sebagainya. Baik sekali orangnya. Itu dari profil kepala sekolahnya. Kemudian dari profil sekolahnya SMP Negeri 1 Mojo Anyar itu mirip dengan SMP 2 Bangsal. Namanya dulu bukan SMP Negeri 1 Mojo Anyar. Dia terletak di Dusun Pasinan, Desa Jabon, Kecamatan Mojo Anyar. Dulu kecamatannya bukan Mojo Anyar, Kecamatan Puri, karena itu dulu namanya bukan SMP Negeri 1 Mojo Anyar, tapi SMP Negeri 2 Puri. Tahun 2021, tahun 2001 ada pemekaran wilayah, berubah kecamatannya, otomatis berubah namanya menjadi SMP Negeri 1 Mojo Anyar. Luasnya 8.760 meter persegi, lebih kecil daripada SMP Negeri 2 Bangsal. Adapun kegiatan kami RPK ini, rencana proyek kepemimpinan, ada beberapa tujuannya. Tujuan yang kami lakukan ini, yang pertama itu adalah meningkatkan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran. Judul lengkapnya adalah peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran dalam membuat video pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Kenapa saya mengambil judul itu? Sama alasannya dengan Bapak Ibu semuanya. Alasannya diantaranya adalah berdasarkan analisis rapot mutu. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan observasi dari kami kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Bangsal. Perlu diketahui, hasil observasi kami di SMP Negeri 2 Bangsal itu, saya melihat beberapa teman banyak yang belum menggunakan video pembelajaran. Banyak teman-teman yang kadang-kadang mengajarnya hanya menggunakan ceramah. Ada yang hanya, maaf ya, ini bukan ngerasani, mungkin kita juga termasuk saya. Kadang-kadang dulu waktu belum masih tatap muka, belum ada PJJ, kadang-kadang ngajar itu hanya disuruh baca buku halaman sekian. Gurunya HP-an dan sebagainya. Kerjakan latihan, gurunya HP-an dan sebagainya. Atau kalau ada agak kreatif, biasanya mengambil video milik orang lain. Download dari YouTube, diambil begitu saja, langsung kadang-kadang tanpa di-download langsung suruh buka. Berarti di mata anak-anak menurut saya kan kurang itu ya. Wih, guruku berarti bukan gurunya orang lain. Karena itu saya dari hasil pengamatan atau observasi itu, maka kami mencoba untuk mengadakan video pembelajaran yang sangat-sangat sederhana. Bahkan ada teman yang tanya, Pak, saya ini gaptek iso nggak? Saya jamin bisa, yang penting mau. Nah itu aja syaratnya mau. Karena dunia sekarang terlalu gampang sekali untuk belajar, gurunya banyak sekali. Ada Mbah Google, ada YouTube dan sebagainya, banyak sekali. Tutorialnya tuh keleleran di web, di YouTube, banyak sekali. Saya kadang-kadang mau belajar yang lain, waduh rasanya nggak kuat otaknya ini karena terlalu penuh mungkin. Bersyukurlah anak-anak muda sekarang. Kalau anak-anak muda guru yang baru-baru kok kayak esok tahun sampai itu TIK IT ku sih biasa sih nom itu lebih pinter, sampai kok malah pinter aku kadang-kadang maaf nggak ngenyek untuk memotivasi. Karena guru yang lebih muda, relatif lebih muda, pasti lebih mampu di bidang IT. Kenapa? Dari sudut pandangan matanya lebih tajam sekali. Ya itu sekedar informasi untuk kenapa saya mengambil video pembelajaran. Karena di YouTube itu saya ambil semua video pembelajaran trecean itu, saking banyaknya, berbagai versi. Kami membuat versi yang paling mudah, pasti bisa, yaitu menggunakan gabungan dengan Pak Kamil PowerPoint. Saya memvideokan PowerPoint-nya dengan menampilkan wajahnya. Untuk selanjutnya bisa dan lain-lainnya. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi CKS, yaitu meningkatkan kompetensi kepribadian,
manajerial, supervisi sosial kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran. Hasilnya dengan menggunakan video pembelajaran, siswa-siswi peserta didik semakin semangat belajar, belajarnya bisa bebas di mana saja. Kalau ada penjelasan dari guru yang kurang jelas, anak-anak bisa mengulang lagi. Kalau masih belum jelas, langsung bisa ditanyakan. Dan itu bisa di-online-kan juga di masa pandemi, baik melalui WA, melalui Google Classroom, atau melalui YouTube, dan melalui yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan utamanya, yaitu student well-being, pembelajaran yang menyenangkan, yang memotivasi siswa untuk semakin semangat belajar. Kemudian judul RPK-nya, sudah saya singgung tadi. Judul RPK hasil analisis rapat mutu dan observasi adalah peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa di SMP Negeri 2 Bangsal Kabupaten Mojokerto. Untuk persiapan, pelaksanaan dan sebagainya hampir sama persis dengan Bapak Ibu, mungkin tidak saya bahas di sini. Workshopnya ya seperti itu, perejengannya, backgroundnya ya itu bagus sekali, kayak di hotel-hotel biasanya backgroundnya begitu, nah nempel di tembok karena alasan-alasan tertentu. Kemudian pelaksanaan RPK ini secara singkat ya, secara singkat persiapan, ada persiapannya. Persiapan itu tentunya calon kepala sekolah beserta tim atau panitia berkoordinasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya, kemudian mengatur administrasinya, membuat surat undangan dan sebagainya, membuat proposal, membuat panduan, dan menyiapkan tempatnya di mana enaknya. Nah, ini salah satu contoh video foto berkoordinasi dengan Bapak Sunarli, pengawasnya Bu Sunarti, ya, cocok gitu. Sunarti ya, cocok gitu. Mungkin saudara kembar mungkin. Nah, itu pengawasnya sama, kebetulan pengawasnya dengan saya, Bu Sunarti. Kemudian untuk pelaksanaannya, setelah pengawas dan sebagainya, panitia menyelenggarakan kegiatan workshop, yaitu kegiatannya nanti mungkin tampilan peserta dan sebagainya bisa di videonya. Kemudian kita juga mengadakan monef, kita sebar angket ke Bapak Ibu guru bagaimana reaksinya melihat pelaksanaan kegiatan workshop tersebut. Kemudian refleksinya diharapkan semuanya bisa menghasilkan goal yang menyenangkan untuk merasakan goal-goal bareng. Siswa-siswa senang, gurunya senang, semua melaksanakan dengan senang, sehingga mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah Bapak Ibu guru dan juga siswanya. Kemudian kajian manajerial. Kajian manajerial ini sama juga, ada persiapannya dengan tim. Nah, ini kebetulan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bangsal, yang dengan SMP Negeri 1 Mojoanyar mungkin tidak saya tampilkan, itu sekitar perwakilan. Kemudian pelaksanaannya ya sama juga, itu mirip dengan workshop. Kita bentuk beberapa kelompok mapel, tim pengembang kurikulum ya, ada 8 standar ya, bentuk 8 kelompok, 8 standar untuk membahas masing-masing standar nasional pendidikan. Kemudian juga hasilnya diantaranya yang berupa bukti fisik, yaitu berupa kajian matrik, kajian manajerial. Itu gambarnya seperti orang sudah memasukkan goal, gitu, saking senangnya sudah berhasil melaksanakan kajian manajerial. Kemudian yang ketiga yang dilaksanakan dalam OJT ini adalah peningkatan kompetensi CKS, persiapan. Nah, ini dengan Bapak Siswoto. Bapak Siswoto ya, namanya saya ya sangat bagus sekali orangnya, karena sering nyugui, sering ngebosi. Saya diajak di warung wader, dikasih bakso, padahal saya nggak pernah bawa apa-apa. Terakhir iya kocok-kocok nggak bawa apa-apa, berakhir ikut nggak bawa apa-apa akhirnya, karena teman-teman banyak yang nggak bawa apa-apa itu tadi. Itu sekedar informasi tentang Bapak Siswoto ini, Kepala Sekolah SMP 1 Mojoanyar. Kemudian salah satu yang kami amati dari peningkatan kompetensi ini adalah untuk meningkatkan inovasi-inovasi ya, dari kompetensi kewirausahaan di SMP Negeri 1 Mojoanyar. Itu dulu sebelum Pak Siswoto itu ada tarikan yang sedikit Rp500 per hari atau apa itu, Rp500 per hari ke anak-anak setiap hari. Nah, setiap hari, karena itu akhirnya
ada halangan dan sebagainya, ada permasalahan, akhirnya dibuat inovasi. Salah satu inovasinya adalah mengadakan Yasin Tahlil. Di dalam Yasin Tahlil itu ada infak. Di dalam infak itu sudah diumumkan untuk kepentingan sekolah, bukan hanya masjid. Dan di situ hasilnya bisa untuk membangun masjid, pelebaran masjid ini, bisa juga untuk membangun pagar, mungkin tidak saya tampilkan di sini ya, pagar, dan juga membangun kantin itu di sampingnya Pak Giono, itu Pak Giono wakil kepala sekolahnya. Kemudian alhamdulillah hasilnya sudah sangat memuaskan. Terima kasih kepada semuanya, wabil khusus Bapak Muhammad Jarum MED. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, Bapak Jarum MED. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua sukses dan bahagia di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pakaian putih dan bersemangat itu seperti petugas BRI yang promosi di kesan saya mohon maaf. Kemampuannya untuk menjadi seorang kepala sekolah sangat mumpuni. Saya yakin semoga Anda sukses dan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasinya Pak Harmujono Sab, berpikir jawab alhamdulillah ternyata testimoni. Terima kasih. Mungkin yang lain testimoni aja, nggak usah bertanya. Iya sulit apa? Aku bisa jawab. Monggo. Supaya semarang. Terus saya. Oke, monggo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tertuju pada Bapak Yenal, yaitu terkait dengan RPK yang Anda paparkan tadi, yaitu tentang media pembelajaran fokusnya ya. Berarti dalam hal ini produk-produk yang Pak Yenal realisasikan di dalam RPL itu berarti berkaitan dengan video ya, pembuatan video pembelajaran. Itu apakah benar memang produk yang Anda tampilkan di RPL adalah berupa produk video pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih Pak Imam Mawardi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih karena saya bisa jawab. Sesuai dengan judulnya, pembuatan media pembelajaran berupa video pembelajaran, produknya jelas ya, video pembelajaran. Kemudian permasalahannya mungkin yang enggak, loh nanti di laporannya gimana tulisannya? Saya screenshot, saya dulu juga pernah laporannya bentuk apa, masuk link tok sama ini pakai rupane, karena saya screenshot. Ada beberapa contoh di RTL, ada 3 atau 4 ya, ada 4 hasil video pembelajaran itu saya kasih linknya. Misalnya judulnya pembelajaran IPA Fisika kelas 9 listrik statis, masih hafal lah, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Bapak Ibu yang ngajar IPA ini, betul ya, kebetulan guru IPA yang buat itu. Kemudian saya kasih linknya, linknya di YouTube itu, linknya itu dikit gitu. Terus bawahnya screenshot, tampil pertama judulnya video pembelajaran itu, terus tengah-tengahnya, terus pendahuluan, terus tengah-tengahnya, terus akhirnya. Ada kira-kira sekitar 6 atau 8, 6, kira-kira 6 foto atau 6 screenshot yang saya tampilkan di situ. Demikian juga judul yang kedua pembelajaran matematika, ada judulnya saya screenshot dan seterusnya. Ada sekitar 4 sampai 6 masing-masing judul Bapak Ibu. Ada yang 2 juga karena itu prakarya. Kelihatannya kok tampilannya kurang sip, kalau screenshot hanya 2 yang saya screenshot. Jadi ada screenshotnya. Begitu Abah Mawardi, Abah Mawar. Mungkin ada lagi? Kurang satu lagi? Ya, terima kasih. Kalau kendala jelas pasti ada. Alhamdulillah pertanyaan bisa saya jawab. Kendala jelas ada.
salah satu kendalanya sudah saya umumkan mulai awal. Bapak Ibu, daripada Bapak Ibu membuat video milik orang lain bla bla bla, ini loh video gampang pol, pasti bisa. Kalau nggak bisa, siap saya bimbing. Kita aja, Bu, ayo Bu, mau halaman sana, ngono wis tuwek. Ada seperti itu. Ada juga yang saya semangat, gurune wis tuwek, gedung, sing gurih kadang-kadang gregetan nggak ngerti-ngerti, tapi semangat, lebih seneng itu. Iso dan jelasan lupa lagi, banyak yang begitu. Ada, bukan banyak, ada. Tapi yang paling agak jengkel itu seusia saya kadang-kadang, alah nanti pensiun, sesuai apa? Males aku, ngono-ngono aja. Ada yang begitu. Itu salah satu kendalanya. Jadi mohon maaf, tidak 100% meskipun target saya hampir di atas 90%, tapi banyak beberapa teman, maaf ya ini jujur, tidak seluruh dilaporkan, ada beberapa teman yang tidak membuat. Itu salah satu kendalanya. Tapi alhamdulillah mayoritas sudah bisa. Tapi ada kendalanya yang itu tadi tidak mau karena faktor usia, bahkan yang masih muda juga ada karena tidak mau mikir. Padahal untuk buat itu yang penting gelem mikir titik pasti bisa. Karena begitu ya terpaksa ya ditinggal terpaksa tinggalkan tidak mau wes sekarang teh jadi. Tapi alhamdulillah laporan RDL-nya sudah jadi, sudah lumayan banyak sekali lampirannya. Saya hitung perkiraan saya hanya sedikit 80 yang bab 1, 2, 3, 4, 80 sekian. Lampirannya nggak kerasa, titik lulu tebel sampai 360 halaman di PowerPoint-nya. 300 lulu tebel kayak kamus kalian. Saya pikir seperti Al-Qur'an, ternyata kayak kamus. Karena tidak sengaja. Sampai itu ya sekat-sekatnya saya sekat itu mungkin yang bikin tambah tebel, mungkin itu sekat-sekatnya. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Narti, Pak Har, Pak Mawarji, dan semuanya. Kita semua mudah-mudahan sukses semuanya. Dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.